Halo teman-teman, selamat datang di channel Gritoto. Jadi beberapa waktu lalu Aris, yang mana orangnya? Oh, saya. Tapi yang ngetes gue hari ini. Nah, dia membuktikan bahwa Toyota Yaris Cross Hybrid bisa mendapatkan efisiensi yang bukan hanya irit, tapi sangat irit banget. Irit banget sama sangat irit sama. Irit pol. Nah, di rute dalam kota teman-teman dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam yang mana itu sangat padat sebenarnya. Dia bisa dapat 31 km per liter. 31 km per liter. Itu bahkan LCGC aja nggak ada yang bisa sampai segitu ya. Betul sekali. Dan kenyataannya kayaknya gue lupa deh, Riz. Kapan mobil hybrid yang lebih irit dari ini? Bahkan hybrid gitu nggak ada kan? Belum. Zenix Hybrid nggak Corolla Cross belum. Zenix Hybrid nggak seirit itu. Iya kan? Ini artinya teman-teman, kita benar-benar penasaran dia tuh bisa seoptimal apa efisiensinya, karena kalau di dalam kota yang padat aja itu bisa dapat sekitar 30-an km per liter, jangan-jangan di rute yang cruisingnya lebih lancar nih, nggak usah di tol gitu ya, tapi kayak misalnya di rute kombinasi gitu, dia bisa lebih baik. Sehingga itu membawa kami ke pengetesan ini teman-teman. Kita akan melakukan komparasi dengan motor. Kenapa ada motor nih? Kan kita bisa ngetes mobil ya kan? Karena gini, secara psikologis Riz, kita tahu bahwa motor itu cenderung lebih irit. Kita tahu bahwa ada mobil yang juga irit kan. Tapi secara umum, in general gitu ya, pasti motor lebih irit dibanding mobil. Betul. Nah, itu membuat kita mengajak Suzuki V-Strom SX 250. Ini motor gue suka nih, soalnya bisa dibawa kemana-mana. Nah, dia adalah motor yang secara konsumsi reguler itu sama persis seriesnya ternyata. Sama dengan Yaris Cross. Itu kenapa kita ngajak dia ya. Berapa waktu itu? Waktu itu 31 juga. 31 km per liter itu, tapi pengetesan dari tim Otomotif TV. Itu saudara satu grup kami. Dan kami sekarang sedang membawa kedua ini ke rute kombinasi ke luar kota teman-teman. Kita ingin membandingkan sebenarnya apa jangan-jangan teknologi mobil zaman sekarang memang sudah sebagus itu untuk bisa memberikan efisiensi yang seistimewa itu, semaksimal itu. Jadi kita mengadu mobil dengan motor sebagai benchmark. Nah, ini dia. Ini kita punya Daihatsu Ayla 12R CVT yang memang sudah dikenal irit, karena memang dengan mesin kecilnya cuma 87 dk dan torsinya 113 Nm. 3 silinder, irit banget. Kita tahu teman-teman bahwa LCGC termasuk Ayla saat ini di evolusi terakhirnya masih tetap berbakat irit. Dan Aris bawa Yaris Cross Hybrid itu mobil dengan teknologi, sementara ini teknologinya sebenarnya biasa aja, sehingga dia secara mekanisme secara alami gitu dia sudah irit. Jadi kita ingin membandingkan motor sebagai benchmark, sebagai kendaraan yang irit, diadu dengan mobil yang dengan teknologi canggih, ada motor listrik, ada mesin. Ini ada dua sumber penggerak. Ada mesin bakarnya 1500 cc, tenaganya sekitar 90 dk dengan torsi 121 Nm. Sementara motor listriknya memang sedikit lebih kecil di 79 dk dengan torsi 141 Nm. Tapi 79 dk juga gede ya, gede banget. Lalu kemudian ini tadi 80-an dk ya? 87 dk. 90 ya? Iya, nyaris 90 dengan torsi 113 Nm. Tapi ya ini mobil adalah yang sudah dikenal irit dari awal kemunculannya. Dan kita nggak tahu teman-teman, kira-kira nanti di rute kombinasi akan ada apa saja. Misalnya kalau ketemu macet-macetan bisa jadi Yaris Cross malah seneng, karena motor listriknya kan lebih bekerja gitu kan. Lalu kemudian kalau ketemu jalan lebih lancar, jangan-jangan ini. Tapi kalau ternyata kepadatannya masih bisa slip-slip, motor lebih seneng dong. Gitu. Sekarang kita mau ke arah mana nih, Riz? Kita ke arah Sukabumi boleh? Atau California? Jauh dong ya. Bukan Kalimalang. Kalimalang. Kita bakal ke arah Sukabumi, nanti kita ada rute kombinasi kali ya. Kita bakal lewat jalan yang macet-macet, terus lewat tol juga. Cuman berhubung Bowie bawa motor, dia nggak bisa masuk tol kayak di Malaysia ya. Jadi mau nggak mau dia lewat jalan arteri terus, nanti kita ketemu di satu titik, langsung kita bergabung lagi. Dan kita akan lihat teman-teman akan seirit apa ketiga kendaraan ini ketika diperbandingkan. Ini ulasannya.
Nah teman-teman, setelah kita tadi berangkat dari kantor ya, langsung ngisi bahan bakar di SPBU, kita penuhin semuanya sampai bibir tangki, baik Yaris Cross, Ayla, sama Vistrom-nya. Jadi nanti metodenya adalah full to full. Ketika kita sampai di area Ciletuh ya, target kita ke sana, kita akan ngisi ulang lagi bensinnya di sekitar sana sampai full lagi. Jadi nanti kita akan ngitungnya itu bensin yang udah kita isi terhadap kilometer yang kita dapatkan. Nah untuk rutenya sendiri sebetulnya kita dari Palmerah menuju Pondok Indah, lalu kita melipir terus Simatupang ya. Jadi kita emang sebisa mungkin ngebarengin terus nih sama Bowi. Tapi di Pasar Rebo, Bowi jalur arteri, sementara kalau mobilnya itu kan kita lewat tol. Kita sampai tol Bocimi mungkin ya, karena ya kelebihan mobil itu kita bisa lewat jalan bebas hambatan. Dan kita pengen tahu juga seberapa lama sih perbedaannya gitu ya antara mobil sama motor. Nanti kita tunggu aja di setelah keluar tol Bocimi. Yes, ini situasi di dalam Daihatsu Ayla ya. Tadi kita baru aja zeroing in, dari average speed udah di zero, lalu dari jarak tempuh juga udah di nolin, dan di sini ada GPS, dan GPS ini untuk mencatatkan kita average speed atau kecepatan rata-rata. Nanti kita sampai Ciletuh kita akan report berapa kecepatan rata-ratanya. Tapi itu nanti. Sekarang saya mau cerita kenapa Daihatsu Ayla itu agak suffer sedikit nih di perkotaan. Ya, sebenarnya di jalan perkotaan tuh dia irit. 16,7 km per liter di rute dalam kota ya, dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam itu udah irit. Tapi karena dia memakai full mesin, dan ketika start stop city driving kayak gini nih, itu dia ya akan suffer sedikit sih, karena mesinnya nyala terus kan. Beda sama Yaris Cross. Nah kalau Yaris Cross dia bisa transisi nih antara motor listriknya aja atau si mesinnya tuh ngecas, dan mesin ngecas itu biasanya nggak lama sih, cuma nyala bentar, habis itu mati, dan dia jadi full listrik lagi di perkotaan. Jadinya di dalam kota seperti ini dia bisa dapat 31 km per liter. Tapi nanti di tol akan sedikit berbeda ceritanya. Stay tune terus. Nah, ini enaknya gini nih teman-teman. Kalau pas lagi macet-macet gini, jalan lagi padat, kita bisa selap-selip. Nah, Waalaikumsalam. Masih ini kejebak jauh dari turunan. Lama banget ya, wes. Gue tungguin ya, gue cari tempat adem dulu. Oke, siap. Ada apa di depan? Ada apa? Macet banget. Ada apa di ada perbaikan jalan, lalu penyempitan. Ya Allah, ini dari 1, 2, 3, 4, 5 jadi berapa nih? Dari 1. Jadi cuma satu aja. Waduh. Gue tungguin ya. Bowi, lo di motor ada average BBM nggak? Ada dong. 4,4 tuh berapa? Oh? Waduh, gua 24,2 sih. 12,5. Ya tetap ini lah. Tapi nanti kita lihat nanti pas sudah jalan aja, pas panjang-panjang kayak gimana. Yoi. Sip. Tungguin di depan ya, Ref. Oke, siap. Assalamualaikum. Salam. Salam. teman-teman, ini di kemacetan 36,4 km per liter. Han, lo berapa kilometer per liter? Berapa? 14,6. Ya. Nah,
Ini kalau jalannya lama kayak gitu teman-teman, kita bisa selap-selip di sini nih. Jadi ya beberapa kali terpaksa saya mesti nungguin Aris dan Rehan, karena ya selama di dalam kota ini ritmenya emang nggak ketolong ya. Tuh. Oke teman-teman, bentar lagi kita akan terpisah nih. Saya akan terpisah sama Aris dan Rehan. Mereka akan masuk tol, sementara saya akan masuk di Jalan Raya Bogor. Oke. Hati-hati Bowi. Sampai ketemu lagi. Oke Riz, cabut Riz. Sampai ketemu lagi ya. Cabut ya. Tuh. Oke, sekarang kita udah masuk tol di Taman Mini ya, masuk tol Jagorawi. Sementara tadi kita berpisah sama Bowi di perempatan Pasar Rebo, jadi dia langsung arteri Jalan Raya Bogor sampai Bogor, sampai Sukabumi, sampai ujung sampai mau ke Cibadak ya. Tapi kita full tol ya dari Jagorawi sini, dari Taman Mini sampai ke tol Bocimi ya, tol yang baru. Tapi karena kita lewat tol Jalan Bebas Hambatan ya, kita agak pelan-pelan aja lah, supaya nanti harapannya nyampainya nggak terlalu jauh sama Bowi yang naik motor. Naik motor sih pasti macet, udah pasti ya kan, cuma kan dia bisa selap-selip gitu ya. Oke lah, kita lanjut lagi ya. Nah ini kita udah di jalan tol teman-teman, tepatnya di jalan tol Jagorawi menuju Bogor dan Ciawi. Nah ini di kecepatan yang lebih tinggi tentu saja Daihatsu Ayla itu lebih irit dibandingkan di dalam kota yang kecepatannya rendah terus ketemu stop and go ya. Dengan kecepatan konstan di 90 km per jam, hasil pengetesan kami itu mendapatkan angka 23,5 km per liter. Sekarang at this moment itu average ini naik terus nih. Tadinya sempat sampai 11-12 ya, sekarang udah di 17,3 km per liter. Jadi di kecepatan ini mesin lagi happy-happynya nih. Kayaknya di Yaris Cross juga bakalan lagi happy-happynya nih mesin dan motor listrik. Tapi tentu saja di kecepatan tol Yaris Cross justru menggunakan lebih banyak mesinnya, karena selain motor listriknya butuh pasokan listrik yang lebih banyak ya, di jalan tol di kecepatan konstan kayak gini justru lebih efisien si mesinnya untuk menjalankan roda ketimbang motor listrik gitu. Jadi ya harusnya ya Ayla dan Yaris Cross happy nih di jalan tol. Salah satu kelebihan dari Toyota Yaris Cross tentu dengan fitur adaptive cruise control. Ini nggak ada nih di Ayla, apalagi di motor gitu ya. Jadi kita udah tinggal ngeset kecepatan ideal yang kita tentukan ya. Kondisinya mau agak pelan atau misalnya jalanan kosong, udah kita nggak usah ngatur lagi gas, tinggal ngikutin aja nih. Misalnya posisi depan mobilnya di sekitar 80, tapi kita ngesetnya di 90, tapi nanti bakal ngikutin di kecepatan 80. Jadi kita udah nggak usah repot-repot lagi untuk injak pedal gas ataupun rem. Nah, ini salah satu kelebihan. Jadi kita bisa tetap nyaman dengan fitur yang tersedia. Dan kelihatan teman-teman di sini Jalan Raya Bogor weekdays di beberapa sektor emang tadi padat ya, cuma cenderung lancar sih. Saya berharap untuk semengalir ini lalu lintasnya sampai nanti bergabung lagi dengan Aris dan Rehan di sekitar Sukabumi berarti ya. Ini kita ada di rest area Sentul ya, ya. Bang.
Jadi enaknya mobil adalah kita bisa lewat tol. Lewat tol, terus kita karena tadi sebetulnya Bowie kalau kita ngelihat di Maps itu masih di sekitar Simpang Depok. Jadi kita masih lebih cepat sehingga supaya nanti kita bisa ketemu bareng nanti di sana. Makanya kita berhenti dulu di sini, bisa santai-santai dulu, bisa jajan dulu, kayaknya beli kopi dulu ya. Agak ngantuk juga karena berangkatnya lumayan pagi. Yang pasti nanti karena Bowie juga tadi sebetulnya pas macet-macet kan juga nungguin kita kan. Iya kan? Apa namanya? Karena kita terhambat kalau motor bisa nyelip-nyelip ya kan. Nyelip-nyelip ya, kita di sini tol kan. Jadi lebih cepat, lebih enak lah. Jadi gantian. Kita yang nungguin Bowie sekarang. Oke teman-teman, ini bentar lagi kita akan masuk ke Jalan Pajajaran Bittenzorp alias Bogor. Dan lumayan lancar nih ya. Memang bener ada yang padat tapi cenderung lancar. Dan jadinya adem. Oke lah. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di meeting point ya. Jadi tadi udah keluar tol Parung Kuda. Harusnya Bowie nggak lama lagi bakal nyampe. Tadi sebetulnya karena kita juga berhenti beberapa saat di rest area, makanya nyampe sininya kita nunggunya nggak terlalu lama gitu. Kita tungguin dalam beberapa menit. A few minutes later. Nah ini dia, sampai juga dia akhirnya. Nggak beda jauh, nggak nyampe 10 menit kita nunggu, dia udah nyampe aja. Tapi emang di tolnya kita juga tadi cukup jaga speednya supaya kita bisa terus bersama. Kita langsung jalan apa ya? Gimana? Apa? Cuaca gimana cuaca? Panas coy. Macet juga. Tadi sebenarnya lumayan lancar, tapi ya terik juga sih. Ya udah lanjut aja. Apa? Lanjut. Kita lanjut aja. Yuk. Cari makan siang berarti. Oke, let's go. Oke Bang Rian, lanjut Bang Rian. Lanjut. Bang, panas banget Bang. Oh, nggak ada suaranya. Panas banget Bang. Ini kayaknya kalau yang di Yaris sama di Island nggak ngerasain nih keringetan gini. Segobios apa sih? Ini lepek banget nih. Ini bisa diperes. Ini kita lepas Cibadak teman-teman, dan jalannya itu mulai menikung-nikung. Dan ini yang saya suka dari Daihatsu Ayla dan juga Toyota AG terbaru ya, yaitu dia udah memiliki platform baru Daihatsu New Global Architecture ya, di NGA. Itu dia benar-benar memiliki sasis yang benar-benar enak gitu untuk dibawa belok-belok di sini nih. Ini jalannya berkelok-kelok nih menuju Geopark Ciletuh. Dan itu rasanya wow, asik banget. Tapi ya mesinnya ya kecil sih, cuma 3 silinder 1200 cc 87 dk, apa yang mau diharapkan ya. Tenaganya kalau mau nyusul-nyusul gitu harus agak ngegas gitu ya, harus lebih ngegas lagi ya. Nggak seenak dual power source-nya Yaris Cross, tapi untuk 1200 ini juga cukup enak, apalagi di bawah ya. Untuk akselerasi Daihatsu Ayla itu tuntas dalam waktu 11 detik untuk 0 ke 100 ya. Very good, bahkan hanya beda dikit dengan Agya.
teman-teman sekarang sudah sampai daerah Cileto ya. Ini tripnya sudah sampai 142,6 km. Lalu average speed sih di sini di Rehan kok average speed ya. Tapi average BBM sekitar 24,7 dan bar bensinnya pun nggak berkurang sedikit pun ya. Kira-kira berapa liter bahan bakar yang kita isi ulang, jadi metodenya full to full. Kita lihat ya. Jarak 142 kilo lumayan juga ya. 142,56 gitu ya kilometer. 142,5. Bowie kayaknya capek banget. Iya lu pakai AC. Gua AC juga tapi angin cepoi-cepoi. Kita tadi udah lumayan panjang ya di tolnya dari mulai Jagorawi dari Taman Mini sampai ke Patung Kuda. Tapi sebenarnya gini nih, dari tadi sebenarnya teman-teman kita memang agak tunggu-tungguan pas di Jakarta tuh dari Lebak Bulus dari Pondok Indah Amperi sampai ke arah Lebak Bulus kemudian sampai ke Pasar Rebo. Motor yang lebih berdaya untuk mendahului karena macet. Cuma gue bisa slap slip. Tapi gue kepanasan. Kalau hujan gue nggak kepanasan. Tapi nggak hujan. Tapi kalau panas gue nggak kehujanan. Tapi tadi juga kita udah sempet berhenti 2 kali di rest area kan. Nah, artinya jajan dulu ya. Artinya pas di perkotaan gue yang nungguin motor. Tapi pas sudah di jalan luar kota gitu karena mobil ada punya privilege untuk masuk tol ya lo yang nungguin. Tapi kalau secara impresi sih di titik ini satu hal yang pasti teman-teman yang nggak suka naik motor mungkin akan lebih nggak nyaman karena panasnya, karena debunya, gitu, termasuk keringetan. Cuma kebetulan gue suka motor kan. Itu dia. Jadi emang udah nikmatin aja sama dia sih. Ya udah lanjut lagi nih. Yuk. Ayo kita lihat laut yuk. Yuk lihat laut. Lihat apa? Lihat laut. Yes, teman-teman, sekarang saya dan Daihatsu Ayla sudah mencapai perjalanannya ya. Mencapai daerah Pelabuhan Ratu dan Geopark Ciletuh. Di odometer itu menunjukkan 142,8 km dengan average fuel consumption itu di kita cek 16,1 km per liter. Tapi itu kita bertemu dengan banyak sekali kondisi jalan di daerah dekat-dekat Ciletuh sini itu jalannya berbukit dan berliku-liku dan juga banyak nanjaknya. Lalu di perkotaan, of course di Jakarta kita ketemu banyak macet dan sebagai privilege mobil kita bisa lewat tol yang bisa mempercepat perjalanan. Perjalanan kita masih sedikit lagi ya, tapi so far so good. Nanti kita akan publish berapa hasilnya. Ya teman-teman, sampai juga kita di Ciletuh. Ini jauh nih dari kantor. Gimana tadi kesan-kesannya naik motor 140-an kilo dari... Oh nggak masalah, ya, kata. Gue suka riding kan. Cuma memang kalau dibanding lo yang keluar mobil masih bisa senyum, rambut masih rapi, ya gue nggak mengalami itu. Tapi intinya kita sudah berada di Ciletuh teman-teman. Ini lumayan jauh ya, berapa jaraknya? 142,6 km. 142 sampai di titik kita tadi mengukur konsumsi bahan bakar. Dan kita ini memang berada di tempat yang bagus banget teman-teman. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang terlalu banyak, sangat banyak landscape indahnya dan ini salah satunya nih. Itu belakang udah di Samudra Hindia itu. Samudra Hindia. Iya, kan selatan. Bukan dong. Di pantai selatan ini. Pantai selatan. Selatan iya. Benar. Dan kita bisa memberikan hasilnya teman-teman. Ya. Kasih dong. Kita mulai dari metodenya dulu ya teman-teman. Metodenya itu full to full. Jadi kita ngisi di Simpruk, habis itu kita ngisi lagi di sampai full ya, di dekat Ciletuh ini. Nah, hasilnya jarak yang tercapai tadi? Jarak yang tercapai itu 142,6 km. Jadi setelah 142,6 km untuk V-Strom
Dia ngisi sampai full lagi 3,79 liter. 3,79. Padahal tadi gaya nyetirnya gimana tadi tuh? Gue sebenarnya cukup moderat, Riz. Artinya gini teman-teman, nggak terlalu yang irit-irit banget, tapi tetap menerapkan eco riding. Gue tadi mau nyebut eco driving. Kebiasaan. Eco riding aja teman-teman, artinya ketika kita ada jalan lempeng kita agak kencang, lalu pas macet kita agak kencang. Loh sama aja. Tapi maksudnya ketika mau balap mobil kita nggak sampai yang berjalan pelan banget, ngikutin arus saja supaya tetap safety di lalu lintas, dan kalau ada jalan agak lengang baru kita ngerasain powernya, karena memang ini V-Strom ini, Riz, di antara beberapa motor yang ada di Indonesia salah satu yang karakter mesinnya enak, by the way. Bisa diceritain ya, mungkin walaupun teman-teman antusias sama mobil yang nonton Grid Auto, cuma ini buat yang suka motor rasanya nggak susah, Riz. Bahkan buat suka sama ini, karena dia kan setara sama ini kan, sama Versys. Yang body style pun juga mirip kan, cuma Versys kan Kawasaki ya? Kawasaki itu bener. Sementara kalau yang ini karakternya enak di bawah, Riz. Enak di bawah. Top, ibaratnya kayak mesin 3 silinder kalau di mobil. Nah, iya. Gitu. Nah, itu average-nya dulu belum? Average-nya itu 37,6 km per liter. 37,6 km per liter. Yang itu, sebentar, sebelum lo berkomentar, itu lebih irit teman-teman dari hasil tes regulernya otomotif TV yang 31 km per liter. Gitu. Tapi kan emang sebetulnya kondisinya berbeda. Kalau kita sekarang ini kondisinya jalannya memang kombinasi rutenya. Ini angin nih, mudah-mudahan temen-temen tetap denger nih ya. Masih aman ya? Masih aman. Jadi kalau secara rute kita kombinasi dengan average speednya tadi di 29,4 km per jam ya. 29,4 km per jam. Ada jalan yang lancar, ada jalan yang macet juga. Apalagi untuk yang mobil-mobil ini kita banyak lancarnya karena kita lewat tol, dan juga tadi kita speednya kalau di tol sempat karena mau nungguin Bowie ya, kita di sekitar 60-70an, yang penting masih di minimal kecepatan. Nggak sampai Land Hogger kan lu berdua kan? Yang pasti. Nah, lanjut di urutan kedua. Di urutan kedua adalah Yaris Cross Hybrid. Itu sesuai ekspektasi sebenarnya. Dia ngisi sampai full lagi tuh 5,63 liter dengan average 25,3 km per liter. 25,3, padahal tadi di MID itu sekitar 24,7 km. 24,7, nice. 25-an, 3 tujuan. Okay. Ayla, kenapa? Ayla kayaknya kesannya jadi takut banget gitu ya. Takut banget. Berapa emang? Ayla ngisi 8,97 liter. Berarti dapat average-nya 15,8 km per liter. 15, tapi lumayan sebenarnya. Iya. Tapi sekali lagi ini kan kondisi kita pengetesan sendiri ya. Tapi biasanya kan kalau misalnya kita mau keluar kota, kalau mau jalan-jalan ke pantai gitu kan pasti sama keluarga. Ada misalnya ada suami, istri, anak, atau misalnya saudara, atau sama teman-teman. Dan ditambah barang juga, jadi secara beban mungkin akan lebih berat, dan itu pengaruh tuh sama konsumsi bahan bakar. Bisa jadi atau sangat mungkin untuk nggak lebih irit dari kondisi ideal kita, karena kita kan dalam pengetesan ini kan, pengetesan yang spesial. Gitu. Tapi yang perlu kita sampaikan juga teman-teman bahwa kita mesti ngasih tahu dari awal kalau ketiga kendaraan ini bukanlah sebuah kendaraan yang setara secara performa efisiensi. Jadi kita hanya ingin memberikan perspektif bahwa mobil zaman sekarang nih bisa mendapatkan efisiensi yang luar biasa dengan teknologi. Hybrid itu kan nggak hanya di Toyota, kan ada di Nissan, ada di Honda gitu kan, ada yang lain gitu. Intinya adalah hybrid bisa membuka perspektif kita bahwa mobil zaman sekarang bisa mendapatkan efisiensi yang dengan kenyamanan, fitur banyak. Apalagi tadi kalau yang lain mungkin motor nggak ada juga. Si Ayla juga nggak ada. Banget. Tadi di tol saya nyobain pakai adaptive cruise control. Jadi nyantai banget. Kalau pakai adaptive cruise control bahaya banget. Udah pakai AC dingin, adem ya kan. Kaki udah nggak usah nginjek-nginjek lagi. Jadi enak banget emang. Fiturnya terbayarkan. Nah, tapi di sisi lain Ayla itu bukannya tanpa value teman-teman. Mobil seperti Ayla atau kayak Suzuki Espresso atau Toyota Agya yang mobil konvensional tapi juga bisa mendapatkan efisiensi yang ukurannya irit. Irit banget dong. Mobil irit di BBM di kantong juga irit. Harganya cuma 189,9 juta. Betul. Dan pembeli Ayla bisa bilang, pembeli Espresso atau Agya yang tipe rendah gitu bisa bilang bahwa
gue nggak perlu beli mobil semahal lo untuk mendapatkan efisiensi, ya kan? Dua kalinya lagi. Dua kalinya. Atau sebaliknya kayak Yaris Cross Hybrid atau Nissan Kicks bisa bilang, gue nggak perlu seminim fitur lo untuk mendapatkan efisiensi. Benar. Tergantung siapa yang menilai kan. Gitu. Perspektifnya bisa beda-beda. Iya. Pun begitu dengan pengguna motor teman-teman. Di antara efisiensi kendaraan yang seperti ini, ketiga ini mungkin memang nggak nyaman, panas kepanasan, hujan kehujanan, atau pas lagi hujan nggak kepanasan, atau pas lagi panas nggak kehujanan. Udah pasti. Apapun itu, intinya adalah ini pun juga nggak bisa diperbandingkan secara apple to apple, karena bisa jadi ini pilihan yang soal emosional. Wah, mungkin keseruannya ya. Kan di jalan sini tadi kita kelok-keloknya gitu itu mungkin yang nggak bisa didapat di mobil. Benar. Dan saya termasuk orang yang suka riding teman-teman, dan bener bahwa Aris Rehan turun dari mobil masih adem gitu, masih rapi. Tapi kena keringet, terus kena panas, itu malah fine buat orang yang mungkin termasuk teman-teman yang suka riding. Intinya adalah kita bisa yakin bahwa kendaraan zaman sekarang itu bisa memberikan orientasi yang lebih terhadap efisiensi. Jadi kita bisa memberikan keasikan, kita bisa memberikan kelengkapan fitur gitu, tanpa mengorbankan efisiensi. Betul. Kira-kira gitu. Semoga itu memberi perspektif teman-teman terhadap kendaraan seperti ini zaman sekarang. Mungkin kendaraan irit. Kendaraan irit zaman sekarang. Mungkin itu dulu teman-teman dari kami, Bowie, Rehan, dan Aris. Bang Rian di balik kamera, sama Robi yang sedang juga mengambil gambar dari Ciletuh. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya.